media oleh pihak-pihak yang berkompeten, termasuk juga DPRD Provinsi Maluku, bahwa perusahaan atau PT BBA milik Haji Isam itu belum punya izin penambangan maupun juga izin AMDAL yang terkait dengan penambangan yang dilakukan di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan lebih khusus lagi di kampung saya, di Desa Ohoibai. Ya. Apakah sistem penambangan tersebut telah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah atau masyarakat setempat atau tidak, Bang? Kalau itu yang kami dengar lalu memang ada semacam tanda tangan kontrak antara PT BBA dengan masyarakat di atas kapal milik Haji Isam. Yang katanya mereka juga awalnya pikir cuma hanya datang untuk ada sosialisasi dulu. Kalau memang tidak pernah ada sosialisasi. Kalau ada sosialisasi itu mestinya kepala desa dikumpul semuanya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dijelaskan secara gamblang apa tujuannya, apa maksud kehadiran mereka di Kei Besar itu tidak pernah dilakukan. Dan tiba-tiba aja mereka yang punya lahan ini diundang naik di kapal, sudah ada semua konsep kontraknya, kemudian ditandatangani dengan nilai 10.000 per meter selama 15 tahun. Hal yang kami pahami dalam proyek-proyek apapun, karena saya dulu pernah punya pengalaman jadi kontraktor, itu biasanya yang kita hitung itu adalah kubikasi. Berapa kubikasi, batu diambil, tanah diambil, lalu rupiahnya berapa, satu kubikasi apa 10.000 atau 20.000 atau berapa lah itu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tapi kan itu tidak terjadi dan itu tidak pernah ada. Yang ada aja datang suruh tanda tangan 10.000 selama 15 tahun dengan tidak lagi memperhitungkan bahwa di situ ada pohon kelapa, ada sayur mayur, ada embal, ada pepaya, ada pohon sukun yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan untuk masyarakat kami di Kepulauan Kei. Nah itu yang juga kami sayangkan. Oke, Bang, kalau boleh mengembangkan pertanyaan tadi, itu lahan disewa oleh Haji Sam itu batu bara atau apa? Atau terus kemudian kandungan di dalam tanah milik warga itu sendiri apa gitu, Bang? Itu yang kemudian belum juga kami ketahui. Tapi yang jelas kalau tanah kami di sana itu dia tanah seperti apa ya? Tanah putih gitu. Tanah putih yang biasa kalau dibuat jalan itu dia ditabur dulu di jalan. Kayak kapur ya? Ya, kayak kapur gitu. Tapi kemudian perekatnya itu sangat cepat sekali dengan batu. Nah itu yang kemudian diambil. Kita tidak tahu kandungannya karena mereka juga tidak pernah terbuka. Mestinya kalau mereka orang baik dengan tujuan dan maksud yang baik, ya harus mereka jujur, terbuka. Kita ngambil ini untuk apa dan sebagainya, ataukah ada kandungan A, B, C dan seterusnya. Sehingga kemudian itu yang mesti menjadi dialog dan diskusi antara pihak PT BBA maupun juga dengan masyarakat setempat. Tapi karena itu tidak ada, ya kita juga tidak tahu. Kita tahu aja mereka ambil batu dan ambil tanah yang kemudian dibawa ke Merauke katanya dalam kaitan dengan untuk mendukung program apa namanya PSN, program strategi nasional ya, yang terjadi atau yang diadakan di Merauke di Papua. Kalau posisi Abang mengadvokasi warga atau bagaimana? Saya pemilik lahan. Saya pemilik lahan di situ. Berapa luas mungkin, Bang? Oh, luas. Semua orang di kampung saya itu tahu bahwa kami terus marga Kudubun dan kemudian saya secara pribadi itu punya lahan banyak di situ. Sampai saat ini. Dan yang kami ketahui, kalau tidak salah target mereka itu ingin menambang sekitar untuk awal ini 200 hektar kalau kami tidak salah, untuk sementara 200 hektar. Entah nanti kemudian akan ada pengembangan lagi atau tidak. Nah itu yang belum kami ketahui. Bang Jamal, bagaimana tanggapan masyarakat pemilik lahan yang dilakukan penambangan oleh perusahaan Haji Isam tersebut, Bang? Sebetulnya masyarakat sangat kecewa sekali. Tapi mereka tidak berdaya karena mereka merasa seolah ada raksasa yang datang ke sana, kemudian membawa semua perangkat-perangkat negara, ada polisi, ada tentara dan bersenjata lengkap, seolah-olah ada perang di negeri kami di Kepulauan Kei, dan itu sangat menyayat hati mereka. Mereka tidak berdaya. Karena yang pernah datang ke sana itu adalah oknum-oknum pejabat negara,
ada Dewan Jenderal lah, dari kepolisian, dari TNI, ada menteri pertahanan juga pernah datang ke sana. Kalau nggak salah ada Kasat, Pak Wakasat juga pernah datang ke sana. Semua. Terus masyarakat bisa apa kalau seperti itu? Bahkan baru-baru juga pernah terjadi. Di situ ada oknum seorang dan Ramil memukuli pemuda yang ada di desa kami, dan itu saya menyelesaikan. Ya, kita tidak mau panjang sih sebenarnya. Hanya dengan cara-cara seperti itu sudah memberikan indikasi bahwa ini tidak baik. Ya, ya. Sebenarnya penambangan yang dilakukan di Kepulauan Kayu Besar itu sebetulnya bertujuan untuk apa? Yang kami dengar, kami ketahui itu dalam rangka mendukung program sejuta sawah ya, yang Gagas oleh dilakukan di Merauke, yang digagas oleh pemerintah. Kalau itu sih program Bapak Presiden Prabowo, yang menurut hemat kami itu sangat baik, sangat bagus untuk ketahanan pangan kita ke depan. Tapi kan yang jadi soal adalah kalau dengan cara-cara seperti ini yang menzulimi hak-hak rakyat, yang mengkebiri hak-hak rakyat, membungkam suara rakyat, tidak ada kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pikiran, kemudian ada dialog untuk bisa sharing. Sebetulnya sebaiknya ini seperti apa, harganya bagaimana, ke depannya ini bagaimana pemulihan lingkungan dan sebagainya. Apalagi kan tidak ada izin, tidak ada AMDAL. Terus apakah kemudian Bapak Presiden Prabowo harus membiarkan seorang pengusaha nasional yang baru saja diberi gelar oleh negara di Istana Negara, terus kemudian datang ke masyarakat dan menzulimi hak rakyat, hak masyarakat adat, hak tanah adat, tanah ulayat adat yang ada di Kepulauan Kei.